Baiklah, sebelum belajar, marilah kita biasakan diri dulu untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah aku pemahaman. Baik. Nah, di sini saya akan coba memaparkan tentang bersih itu sehat, apa saja yang ada di dalam pembelajaran ini. Nah, saya memperlihatkan dulu kepada anak-anak untuk melihat gambar pada tayangan ini, ya. Nah, kemudian di sini sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, saya biasanya akan memberikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Baiklah, kompetensi inti ini adalah mencakup empat hal, 4 komponen. Ini yang harus dikuasai oleh siswa SD tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6. KI 1 ini tentang religi, ya, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 ini sikap sosial, sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 SD, yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Kemudian KI 3 itu adalah pengetahuan. Ini sikap yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah dasar, yaitu peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian KI 4 itu tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, kemudian kompetensi dasar dari pembelajaran ini mencakup 3 hal, yaitu sikap religi, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dari segi pengetahuan, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Dan keterampilannya yaitu siswa mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Baiklah, tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Mengenal arti bersih dan sehat dengan benar, kemudian menyebutkan pengertian hadas kecil dan hadas besar dengan benar, kemudian yang ketiga menyebutkan alat-alat bersuci dari hadas dan najis dengan benar. Baiklah, nah di sini ada beberapa hal yang akan saya berikan kepada anak-anak, diantaranya pengertian bersih dan sehat, contoh hadas besar dan hadas kecil, kemudian alat atau bahan bersuci, cara membersihkan najis, dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya pengertian bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Kemudian najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Baik, selanjutnya contoh hadas besar dan kecil. Hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, ini dapat menandakan bahwa seseorang itu sudah dewasa atau balik, ya, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya haid, ya. Kemudian hadas kecil seperti buang air seni, buang air besar, buang angin menyebabkan batalnya wudhu. Selanjutnya, alat atau bahan bersuci. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan, karena ada beberapa air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air teh, air susu itu tidak suci tapi tidak bisa mensucikan. Sedangkan air mutlak itu air suci dan bisa mensucikan. Contohnya adalah air sungai, air laut, mata air, sumber air, air hujan. Nah, itu termasuk ke dalam air mutlak yang dapat dipakai untuk berwudu atau bersuci.
Kemudian yang kedua debu. Debu juga dapat dimanfaatkan untuk bersuci. Kemudian batu, kemudian tanah, dan benda kesat. Benda kesat itu bisa daun ataupun tisu. Kemudian cara membersihkan najis. Nah, membersihkan najis itu adalah contohnya darah, air seni, dan tinja. Harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur, air hujan. Caranya air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Kemudian cebok, membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kasar lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Kemudian di sini ada evaluasi. Nah, dari pemaparan yang tadi, biasanya langsung diberikan evaluasi. Ini bisa berupa kuis, jawaban langsung, atau bisa juga ditulis oleh anak-anak. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bersih. Sebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Sebutkan alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Sebutkan tata cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Dan jelaskan mengapa kita harus bersih dari hadas dan najis. Nah, kemudian dari pemaparan tadi biasanya saya memberikan refleksi kepada anak-anak. Allah adalah Tuhan yang Maha Suci. Sudah sepantasnya saya senantiasa menjaga kesucian dengan hidup yang senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Maka saya telah meyakini bahwa Allah memang Tuhanku. Nah, sekian pemaparan saya. Nah, ini adalah contoh PowerPoint untuk pembelajaran di SD, khususnya anak kelas bawah untuk pengetahuan tentang bersih itu sehat. Nah, kemudian cara pembiasaan kepada anak-anak itu modelnya bermacam-macam. Bisa kita ajak anak-anak setiap hari untuk bernyanyi yang ada kaitannya dengan kebersihan, dengan berwudu atau bertayamum, atau juga kita bisa membimbing anak-anak untuk menunjukkan cara-cara berwudu dengan benar. Karena kalau tidak dibiasakan dari kecil, anak-anak itu tidak akan terbiasa dan akan salah untuk melaksanakan bersuci ini. Ya, sedangkan bersuci ini dapat menentukan ibadah kita itu apakah sah atau tidak, ya. Karena bersuci itu sangat penting sekali, apalagi di dalam fikih. Jadi bersuci dari hadas besar dan hadas kecil harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ini dapat menentukan diterimanya ibadah kita yang lain, contohnya yaitu sholat. Nah, demikian pemaparan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir di room ini. Semoga tugas ini dapat saya penuhi dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.